Halo guys, balik lagi ke channel gue Henry G Video. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Magic Emperor chapter 730 ya. Di sini kita melihat si Jovan sekarang lagi ngerencanain sebuah strategi nih. Karena kan sekarang strategi dia semuanya udah dikeluarkan dan ternyata gagal semua. Ya, meski nggak semua gagal sih, maksudnya nggak berefek lah di sini karena ternyata siapa sih naga ini yang si Yelinya siapa ya namanya ya, gue lupa. Bocah naga ini ternyata bisa transform menjadi tubuh naga. Ini seperti anggota kerajaan yang waktu itu guys, yang tubuhnya bisa berbentuk naga, menyatulah sama jiwa naganya. Nah, dia transform yang membuat tubuhnya dia itu kebal untuk serangan. Pasti bukan hanya kebal serangan sih ya, tapi kekuatannya makin meningkat sehingga si Jovan ini mulai terdesak dan akhirnya dia kabur. Nah, di sini dia ini pengen ngerencanain sesuatu ya guys ya. Ya, di sini dia mau ngeluarin sebuah peliharaannya dia. Nah, ini gue lupa nih guys, peliharaan dia nih apa. Antara dua sih burung ya, bukan dua nih, maksudnya bener-bener burung tapi ada dua jenis nih. Gue gak tahu burungnya apa ya, yang pasti itu peliharaan lama sih, chapter berapa makanya baru dikeluarin lagi, gue juga lupa guys. Jadi kalau kalian yang tahu siapa itu burung jenis apa atau mungkin yang lain, kalian bisa ketik di komen ya. Yang seingat gue sih pasti burung sih guys ya, cuman gue belum tahu burung apa, gue juga lupa, udah lama itu chapter berapa ya. Karena udah banyak manual yang gue baca juga ya, banyak komen juga, jadi agak lupa sedikit, maklum lah. Nah, di sini gue nggak tahu apa yang udah tingkatan berapa kekuatan dari si burung ini. Yang pastinya si burung ini juga kayaknya nggak akan bisa gitu aja ngalahin si bocah naga ini ya. Mungkin bakalan dilibatin rencananya Jovan, rencana barunya Jovan. Gue juga belum tahu, belum bisa nebak juga karena Jovan tuh ada aja ya. Karena kan untuk api biru udah dikeluarin, terus naga-naga petir ungu udah. Jadi menurut gue ya satu-satunya mungkin rencananya dia bakal gunain si burung ini, entah sebagai umpan atau sebagai pengalihan, atau mungkin sebagai ngabisin tenaganya si bocah naga ini sehingga nanti si Jovan bisa nyerang dia ya. Jadi ini kayaknya bakalan periode waktu itu abis-abisan tenaga ya, nggak mungkin kan, namanya juga si naga ini juga masih manusia plus Jovan juga. Jadi menurut gue mungkin di sini bakal abis-abisan tenaga. Nah, tapi di chapter sebelumnya pas dia manggil siapa ya tuh, gue lupa namanya, manggil si burungnya itu ya kan, dia ini seakan-akan kayak ngasih tahu bahwa ternyata di bawah itu ada orang yang tahu nggak, yang kayak yang ngasih teknik juga ke Jovan. Itu tadi gue kira dia bakal minta bantuan si itu kali ya, si kakek itu tuh yang manusia terkuat lah di benuanya saat ini ya. Ternyata malah minta bantuan ke peliharaannya. Gue kira tuh dia bakal minta bantuan ke situ tuh, tapi juga nggak mungkin sih ya, karena kalau dia ketahuan juga bahaya guys. Bisa-bisa nanti Jovan juga terlibat ya kan, kalau sampai ketangkap tuh kakek-kakek tua itu ya, bisa ketangkap sehingga nanti pedangnya juga ketahuan kalau pedang yang dicarinya juga ada di tangannya si Jovan. Nah, kayaknya di sini yang belum dia keluarin, oh iya dia itu belum, yang gue lihat mata kaisarnya tuh belum sama sekali dikeluarin ya. Bukan belum sih, kayaknya udah, cuman belum keluarin kekuatannya secara maksimal kan. Kayak mata kaisar dia atau mata api dia itu kan belum, tingkatannya belum maksimal ya, kekuatannya belum maksimal. Jadi katanya sih waktu itu kan si jawabannya bakal hilang kendali. Kayak apakah di sini dia bakalan hilang kendali ya? Apakah ngelawan Yelin ini si bocah naga ini yang ngebuat dia ya mau nggak mau kan semua kekuatannya udah dikalahin tuh, mau nggak mau dia harus ngeluarin seluruh
kekuatan dia, yaitu tersisa mata naga. Yang kalau gue lihat teknik Jovan ya semua udah dikeluarin ya, tangan kilin ya kan, jiwa naga lainnya, terus api biru, petir ungu, terus juga ya yang pedang kan nggak mungkin, kalau pedang nggak akan mungkin dia keluarin. Berarti ya salah satunya matanya itu kan, mata kaisar itu kan meskipun tadi udah dikeluarin secara dikit kan nggak maksimal lah potensinya. Mungkin itu kali ya, dia ngeluarin kekuatan mata si kaisar itu sehingga membuat si mata kaisar itu keluar dari apa namanya ya, kendalinya Jovan ya kan. Jadi dia ngeluarin kekuatan yang di luar kendalinya, sehingga katanya ya, gue nggak tahu apakah nanti pas ngelawan Yelin ini di akhir-akhir bakalan si Jovan hilang kendali. Yang pastinya nanti itu mata bisa benar-benar mungkin ngalahin si bocah naga ini kalau emang dikeluarin dia. Tapi bukan hanya bocah naga ini ya, jadi efeknya itu bukan hanya kena bocah naga tapi ke Jovan dan si ke ceweknya si Jovan guys. Untuk tahu kapannya belum tahu juga pastinya, yang pasti itu nanti kalau emang si Jovan tuh nggak punya, kalau strategi terakhir ini nih, dia ini punya strategi nih ya, dia lagi nyusun strategi lagi ya kan. Nah kalau ini gagal juga ya mau nggak mau nih, berarti emang kejadian itu yang diomongin para pecinta manual Magic Emperor bakalan terjadi di chapter ini. Yang nggak tahu sih chapter berapa yang pastinya ya. Karena si Jovan juga kalian lihat juga tenaganya harusnya udah habis ya, udah habis, karena di sini juga dia udah kena serangan langsung. Si Jovan sering kena serangan langsung, yang berarti tandanya ya agak sulit untuk dia lebih bangkit lagi buat ngebunuh si Yelin. Gak akan dibunuh juga sih, karena ini pertarungan yang dimana Jovan juga nggak ada niat buat ngebantai seluruh sekte di sini ya. Jadi dia cuma misinya untuk jadi yang pertama, sehingga nanti ketua sekte demonik itu nggak ganggu dia dan dia bisa keluar. Dan dia udah memenuhi janjinya ya kan ya, meskipun kita tahu ketua sekte demonik tuh udah nyiapin cara buat ngebunuh si Jovan nantinya ya kan, gak akan dibikin lolos sama dia. Tapi Jovan sendiri juga udah punya rencana pastinya. Dia juga tahu kalau dia akan dilolosin begitu aja, dibiarin begitu aja. Apalagi kalau pada tahu kalau Jovan emang udah punya kekuatan yang lebih hebat daripada seluruh sekte ya musuhnya juga makin banyak, tahu sendiri musuhnya. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, dan bisa menghasilkan uang dari rumah, bisa cek di playlist YouTube gue atau bisa DM gue, nanti masuk ke grup gratis. Di situ udah ada materi yang bisa kalian pelajari semuanya guys. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.